Selamat datang di Universitas Jambi. Universitas Jambi berada di Provinsi Jambi yang semenjak Kerajaan Melayu Pura merupakan pusat perdagangan dunia dengan karakter masyarakat yang suka berwirausaha. Hal ini menjadi inspirasi dalam merumuskan visi Universitas Jambi sebagai a world-class entrepreneurship university. Universitas Jambi adalah PTN Badan Layanan Umum di bawah pimpinan Profesor Joni Najwan SHMH PhD dan dibantu oleh 4 wakil rektor. Welcome to the Baseface Network. Perkenalkan, saya Desiana Nita Belina dengan NIM A1C323016. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu tentang pembelajaran. Sebaiknya sebelum kita memasuki apa sih itu pembelajaran, ada baiknya kita juga memahami apa sih itu belajar. Jadi, yang dimaksud dengan belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari belajar, ada baiknya kita mengetahui definisi dari pembelajaran. Jadi pembelajaran adalah suatu proses belajar mengajar yang diciptakan oleh guru untuk menumbuhkan sekaligus mengembangkan wawasan, kreativitas, dan pola pikir siswa tentang suatu ilmu pengetahuan. Selain itu, di dalam pembelajaran juga terkandung berbagai komponen yang saling berhubungan, yakni guru, siswa, metode, materi, media, pembelajaran, dan evaluasi. Interaksi yang terjalin antar guru dan murid harus saling dilakukan dengan adil. Guru harus memberikan kesempatan kepada murid untuk berkomunikasi dan mengutarakan pendapatnya. Adapun tujuan pembelajaran dibuat secara terstruktur sesuai urutan pembelajaran yang menjadi prasyarat untuk meraih capaian pembelajaran adalah yang pertama, kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang mampu didemonstrasikan oleh siswa yang ditunjuk dalam bentuk produk, di mana tujuan tersebut untuk menunjukkan bahwa murid sudah berhasil meraih tujuan pembelajaran. Yang kedua, itu ada konten. Konten berisi ilmu pengetahuan, inti yang perlu dimengerti di akhir satu unit pembelajaran. Yang ketiga, itu ada variasi. Suatu keterampilan berpikir yang kritis dan kreatif perlu dikuasai oleh murid untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa contoh proses pembelajaran yang dapat kita terapkan sebagai pendidik untuk siswa kita. Yang pertama, itu adalah berorientasi pada tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, guru tidak menerapkan batasan terkait metode yang digunakan dalam mengajar. Yang kedua, itu adalah memancing siswa untuk ikut berketerlibatan di dalam proses pembelajaran. Seperti, guru dapat memberikan ruang kepada siswa untuk mengutarakan pendapat ataupun saling berdiskusi kepada teman-teman tentang materi yang kita pelajarin. Yang ketiga, itu menyeimbangkan aspek kognitif, afeksi, dan psikotomorik. Dalam pembelajaran ini, guru tidak hanya berfokus meningkatkan aspek kognitif siswa, melainkan juga turut menumbuhkan aspek afeksi dan psikotomorik agar lebih berkembang. Materi selanjutnya yaitu tentang pengolahan informasi. Pengolahan informasi adalah suatu sistem konseptual atau matematis yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menghasilkan informasi dari berbagai sumber. Model ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu komputer, teknologi, psikologi kognitif, dan manajemen informasi.
Adapun beberapa konsep umum terkait model pengolahan informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah input atau masukan. Informasi masuk ke dalam sistem dari berbagai sumber. Ini bisa berupa data, sinyal, atau input lainnya yang perlu diproses. Yang kedua, encoding, di mana encoding adalah penciptaan referensi. Informasi yang masuk diubah menjadi bentuk yang dapat dipahami dan diproses oleh sistem. Yang ketiga itu adalah processing atau pemrosesan, di mana proses utama informasi diolah. Ini melibatkan manipulasi data atau representasi untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Yang keempat itu adalah output atau keluaran. Hasil yang dihasilkan dari proses pengolahan informasi, output ini berupa jawaban, tindakan, atau informasi yang telah dimodifikasi. Yang kelima itu ada feedback atau umpan balik. Informasi kembali dari output dapat digunakan untuk memodifikasi atau meningkatkan proses selanjutnya. Ini membantu sistem belajar dan beradaptasi dari pengalaman sebelumnya. 3. Riset tentang otak. Terdapat banyak penelitian tentang otak yang telah dilakukan oleh para ilmuwan dan penelitian di berbagai bidang. Berikut beberapa riset tentang otak. Studi tentang kemampuan otak untuk merubah dan beradaptasi sepanjang waktu, terutama dalam konteks pembelajaran dan pengalaman. Penelitian untuk memahami fungsi dari berbagai bagian otak dan bagaimana mereka bekerja bersama-sama dan mengendalikan perilaku dan kondisinya. Dan riset yang bertujuan untuk memahami bagaimana otak membentuk penyimpanan dan mengambil kembali ingatannya. 4. Penyebab orang mengingat dan melupakan. Berikut adalah beberapa faktor umum yang dapat memengaruhi mengapa seseorang dapat mengingat dan melupakan. Pertama, faktor penyebab orang mengingat yaitu pengalaman yang terkait dengan emosi seringkali lebih mudah diingat. Emosi yang baik, senang, sedih, atau ketakutan dapat meningkatkan daya ingat. Dan juga pengulangan atau repetisi informasi dapat membantu memperkuat ingatan. Semakin sering informasi diulang, maka semakin besar kemungkinan diingat. Dan penyebab orang melupakan. Pertama, gangguan dari informasi lain, baik sebelum atau sesudah. Setelah mempelajari suatu hal, dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk meningkatkan informasi tersebut. Jika seseorang tidak memperhatikan informasi dengan cermat saat dipresentasikan, kemungkinan besar informasi tersebut tidak akan disimpan dengan baik dalam memori jangka panjang. Dan juga kondisi kesehatan mental seperti stres, kecemasan, atau depresi dapat mempengaruhi fungsi memori dan menyebabkan kesulitan dalam mengingat informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu cara mengajarkan strategi memori. Cara mengajarkan strategi memori ini dapat melibatkan berbagai metode pendekatan. Berikut adalah beberapa metode yang mengembangkan strategi memori yang lebih efektif. Yang pertama yaitu asosiasi, di mana asosiasi ini mendorong pembentukan asosiasi antara informasi baru dan informasi yang sudah ada dalam ingatan, dapat meningkatkan kemampuan mengingat, meningkatkan informasi dengan gambaran mental, kata-kata kunci, atau pengalaman pribadi dapat membantu memperkuat ingatan kita. Nah, yang kedua yaitu metode lokasi, di mana metode lokasi ini menggunakan teknik lokasi atau method of loci, di mana melibatkan mengkaitkan informasi dengan lokasi fisik yang sudah dikenal. Ketika seseorang mengingat lokasi tersebut, mereka juga dapat mengingat informasi yang terkait. Nah, yang ketiga menggunakan akronim atau singkatan. Membuat akronim atau singkatan untuk merangkum informasi dapat membantu dalam mengingat, merangkai fakta atau konsep, di mana ini membuat informasi lebih mudah diakses atau kita ingat. Nah, yang keempat,
repetisi, di mana repetisi ini dasar dalam memperkuat ingatan dengan mengulangi informasi secara berkala. Repetition seperti membaca ulang atau mengulangi informasi pada interval waktu tertentu dapat membantu mengkonsolidasi memori kita atau untuk lebih kita diingatkan kembali. Yang kelima yaitu pola cerita, di mana pola cerita ini membuat cerita atau narasi yang melibatkan informasi atau ingin diingat dapat membuatnya lebih mudah diingat. Manusia cenderung lebih baik mengingat cerita dibandingkan dengan daftar fakta. Yang kelima, menggunakan visualisasi, di mana menggunakan visualisasi ini membayangkan gambar atau skenario yang terkait dengan informasi dapat memperkuat ingatan. Visualisasi dapat membuat informasi lebih hidup dan mudah diakses saat diperlukan. Nah, yang ketujuh yaitu latihan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa latihan fisik dapat meningkatkan fungsi otak dan memori. Olahraga ringan atau aktivitas fisik lainnya dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan memori kita. Yang kedelapan, tidur yang cukup. Nah, di mana di saat kita kurang tidur dapat mengganggu proses konsolidasi memori kita. Memastikan seseorang mendapatkan cukup tidur berkualitas serta malam dapat mendukung kemampuan memori yang optimal. Nah, yang kesembilan, mempertahankan kesehatan mental, di mana mempertahankan kesehatan mental ini yaitu stres dan kecemasan dapat mempengaruhi kemampuan memori kita. Menerapkan teknik manajemen stres seperti meditasi atau yoga dapat membantu meningkatkan kesehatan mental dan memori kita. Di sini mempertahankan kesehatan mental ini kita akan dilatih. Nah, yang ke-10 yaitu variasi dalam pembelajaran, di mana variasi dalam pembelajaran ini menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti visual, auditif, atau kinestetik dapat membantu mengaktifkan berbagai bagian otak dan memperkuat ingatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin ke-6 yaitu cara membuat informasi yang bermakna, di mana informasi menjadi bermakna bagi seseorang ketika memiliki relevansi, signifikasi, atau konsekuensi dalam konteks kehidupan mereka. Beberapa faktor yang membuat informasi menjadi bermakna yaitu yang pertama adalah relevansi pribadi, di mana informasi yang relevan dengan kepentingan, kebutuhan, atau tujuan individu cenderung dianggap bermakna. Misalnya informasi tentang hobi, karir, atau kepentingan pribadi lainnya. Yang kedua, signifikasi emosional, di mana informasi yang terkait dengan emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, atau kecemasan yang sering dianggap bermakna. Emosi dapat memberikan tingkat kedalaman dan koneksi emosional pada informasi tersebut. Yang ketiga, yaitu relevansi kontekstual, di mana informasi yang relevan dengan situasi atau konteks saat ini cenderung dianggap bermakna. Misalnya informasi tentang topik yang sedang dibahas dalam lingkungan tertentu atau lingkungan sekitar kita. Yang selanjutnya, konsekuensi praktis, di mana informasi yang memiliki dampak praktis atau konsekuensi dalam kehidupan sehari-hari seseorang cenderung dianggap bermakna. Misalnya informasi yang berkaitan dengan keputusan penting atau tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Yang selanjutnya yaitu hubungan dengan nilai dan tujuan, di mana informasi yang berkaitan dengan nilai-nilai atau tujuan individu seperti moralitas, etika, atau aspirasi yang sering dianggap bermakna karena mencerminkan identitas dan keyakinan pribadi.
Yang selanjutnya yaitu keterkaitan dengan pengalaman pribadi, di mana informasi keterkaitan dengan pengalaman pribadi ini yang berkaitan dengan pengalaman pribadi atau memori masa lalu cenderung dianggap bermakna. Pengalaman pribadi dapat memberikan konteks yang pemahaman lebih dalam terhadap informasi tersebut. Nah, yang selanjutnya relevansi sosial, di mana informasi yang relevan dengan hubungan sosial atau budaya seseorang juga dianggap bermakna. Ini bertujuan atau ini termasuk informasi tentang keluarga, teman, komunitas, atau budaya yang mengaruhi individu atau seseorang atau keluarga dekat kita. Memahami faktor-faktor ini membantu dalam mengenali dan memperkuat informasi dalam kehidupan seseorang, yang paling gilirannya dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk memahami, mengingat, dan menerapkan informasi tersebut yang lebih efektif dan akurat. Cara kemampuan metakognitif membantu siswa dalam belajar. Kemampuan metakognitif membantu siswa dalam belajar dengan memberi mereka kesadaran dan kontrol atas proses berpikir mereka sendiri. Ini melibatkan pemahaman diri terhadap strategi pembelajaran yang efektif, serta kemampuan untuk menyesuaikan strategi belajar sesuai kebutuhan. Dengan demikian, siswa dapat lebih efektif dalam memecahkan masalah, dalam memahami materi, dan mengelola waktu belajar mereka sendiri. 8. Cara strategi pengajaran kognitif membantu siswa dalam belajar. Strategi pengajaran kognitif membantu siswa belajar dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang materi pelajaran melalui teknik-teknik yang memperkuat pemrosesan informasi dan pemahaman konsep. Di sini terdapat berbagai contoh, yaitu penggunaan peta konsep, pengorganisasian informasi, memberikan contoh konkret, dan memfasilitasi diskusi yang memperkenalkan atau mempromosikan pemikiran kritis. Dengan menerapkan strategi tersebut, guru membantu siswa dalam membangun pemahaman yang kuat dan relevan terhadap materi pembelajaran, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah dan menerapkan pengetahuan dalam konteks yang berbeda. Nah, dari materi kami tadi yang sudah kami jelaskan, dapat disimpulkan pentingnya terus memperbarui metode pengajaran, beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa, serta menjaga semangat untuk terus belajar dan berkembang sebagai pendidik, serta memberikan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, peningkatan keterampilan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar kita. Ini juga memungkinkan kita untuk mengembangkan pemikiran kritis, kreatif, dan kreativitas, dan pemecahan masalah yang diperlukan untuk mengatasi tantangan di masa yang depan. Terima kasih.